Baik, bertemu lagi teman-teman bersama saya Ahmad Nur dengan NIM 231020100007. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas apa itu tentang uh, gelombang penuh atau full wave breakdown ya teman-teman. Di sini penjelasan masing-masing komponen yaitu sumber AC atau yang dinamakan disebut VSEN ya teman-teman. Kalian bisa mencarinya di sini ya teman-teman, VSEN. Dan yang kedua yaitu transportator. Di sini yaitu tentang center atau transformasi biasa tergantung teman-teman yang melakukan fungsi yaitu menurunkan atau menaikkan tegangan sesuai kebutuhan rangkaian step down atau step up. Kalau di sini teman-teman itu rangkaiannya dibuat untuk step down ya teman-teman ya, karena di sini itu di setting 220, jadi otomatis ini jadi penurun dan ini menjadi gelombangnya ya teman-teman. Dan ini penjelasan tentang dioda jembatan ya teman-teman, atau disebut leader receiver, terdiri dari 4 dioda. Kalian bisa nyari di sini ya teman-teman, namanya itu leader ya teman-teman. Terdiri dari 4 dioda yang disusun dalam bentuk jembatan. Fungsinya ini yaitu mengubah kedua setengah gelombang AC positif dan negatif menjadi arus DC berpolaritas yaitu berpolaritas, yaitu ada jenis positif dan negatif ya teman-teman, berpolaritas tetap. Yang kedua, memungkinkan penyiaran gelombang penuh tanpa set tetap atau tanpa CT ya teman-teman. Jadi jenis dari trafo ini yaitu trafo yang tanpa CT ya teman, atau tanpa nol. Biasanya kan ada di toko elektronik trafonya itu memiliki CD atau yang nggak pakai CD itu. Cara kerja setengah gelombang positif itu dioda 1 dan dioda 2 konduksi, dioda 3 dan dioda 4 non konduksi, yang artinya harus mengalir ke beban dengan arah yang tetap. Yang gelombang positif atau yang gelombang negatif atau yang dari bawah ini dioda 3 dan 4 konduksi, dan yang dioda pertama yang kedua itu off ya teman-teman. Hasilnya harus selalu mengalir ke satu arah atau yang disebut DC, direct current. Terus ini masuk ke kapasitor. Di sini kapasitornya itu di kapasitor elektronik ya teman-teman, atau yang berpolaritas. Jadi jangan kebalik. Kalau pakai kapasitor yang berpolaritas yang dimana ini tuh disambung ke main dan tidak ada garis-garisnya ini disambungkan ke bus ya teman-teman. Kapasitor berfungsi untuk meratakan gelombang DC ya teman-teman, yang hasilnya adalah penyerahan. Saat tegangan naik, kapasitor mengisi atau charging, dan saat tegangan turun, kapasitor melepaskan muatan atau discharging ya teman-teman. Efeknya ini yaitu mengurangi ripple atau mengurangi area-area itu yang tidak stabil atau tekanan yang masih kasar, menjadikan keluaran DC lebih halus, tidak bergerak besar. Nah, itu jadi penjelasan tentang kapasitornya ya teman-teman. Terus masuk ke resistor. Resistor beban atau disebut R1 A1 ini yaitu bernilai 1 kilo ohm. Ini fungsinya tempat energi listrik dirubah menjadi kerja atau panas, mewakili beban perangkat elektronik yang menentukan arus output, tegangan drop, performa ripple ya teman-teman. Jadi fungsinya itu sebagai beban. Di sini kalian bisa mengatur ya resistansinya mau berapa ini di sini ya teman. Mau 1K, 2K dan sampai 1 mega pun bisa ya teman. Di sini letaknya ya. Terus
ini voltmeter ya teman-teman, untuk mengetahui berapa keluaran tegangan yang setelah melewati dioda, kapasitor, dan resistor ini ya teman-teman. Dan osiloskop ini disambungkan ke yang A, ini arus sebelum masuk ke dioda, dan yang ke B ini yaitu setelah dimasukkan dioda, kapasitor, serta diberi beban ya teman-teman. Di sini sebentar, sorry. Di sini prinsip kerja rangkaian full wave breakdown yaitu AC dari transformator masuk ke jembatan dioda mengarahkan ke kedua gelombang menjadi DC. Ini kutub negatif dan ini kutub negatif, positif ya teman-teman. Ingat, jangan sampai kebalik, karena ini kalau kebalik nanti bakal full. Kapasitor sisi gelombang teman-teman. Jadi ini tuh sangat-sangat direkomendasikan untuk perangkat ya teman-teman, perangkat elektronik. Yang kedua, tidak membutuhkan setter tetap pada trafo, karena di sini itu sudah masuk kategori ada yang plus ada yang minus ya teman-teman. Jadi tidak membutuhkan senter terkait trafo. Itu lebih kecil dibanding penyiaran setengah gelombang, yang dimana ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya teman-teman, apa itu setengah gelombang. Jangan lupa ditonton. Dan lagi, waktu DC lebih tinggi daripada setengah gelombang, waktunya itu lebih tinggi ya teman-teman, daripada yang tegangan daripada yang rangkaian setengah gelombang. Ini tuh lebih tinggi dan tegangannya itu lebih stabil setelah ditambahkan kapasitor. Selain untuk memfilter atau menghaluskan reverb, sini juga tegangannya bisa stabil setelah dikasih kapasitor ya teman-teman. Kekurangannya, drop tegangan lebih besar. Dua dioda konduksi sekaligus, yang artinya sekitar 1,2 sampai 1,4 volt untuk silikonnya. Jadi di sini dioda itu menurut saya itu memakan tegangan teman-teman, yang dimana dua jenis dioda atau dua buah dioda ini memakan sekitar 1,2 volt untuk silikonnya atau untuk mengoperasikannya. Yang kedua, komponennya itu lebih banyak, yang dimana memakai 4 dioda ya teman-teman. Ripple tepat ada jika kapasitor kecil, ripple-nya itu ada, tapi jika ini dinaikkan itu akan membesarkan itu, menghindari ripple-nya teman-teman. Jadi kalau ini kecil, ripple-nya juga tetap ada, dan jika ini diperbesar itu ripple-nya itu semakin kecil ya teman-teman. Jangan kembali, semakin besar ini ripple-nya semakin kecil. Jika ini kecil, kapasitornya, ripple-nya juga tetap sama, tetap ada. Dan untuk pengaplikasiannya, rangkaian gelombang penuh ini yaitu bisa untuk power supply adaptor, charger, sistem kontrol elektronik, rangkaian DC untuk microcontroller, sistem audio amplifier lah. Ini biasanya dipakai untuk paling rata-rata itu dipakai untuk sistem audio ya teman-teman. Untuk power supply-nya bisa ada yang dimodif, ini digedein, ini diperbesar, dan juga kapasitornya digedein supaya katanya bisa menghentamkan bass yang lebih enak gitu. Padahal ya tergantung kebutuhan. SMPS sederhana dan juga konverter industri. Nanti ini kita akan simulasikan, namun ini saya masih penjelasannya. Mungkin teman-teman sambil menjelaskan penjelasan bisa ini di komponennya dirangkai dulu ya teman-teman. Ini sudah jelas. Ini untuk komponennya
ini breaker, ini, dan kapasitor elektronik ya, ini, terus resistor ini, terus transformator. Nah terus ini namanya phasing. Nah, teman-teman nyarinya di sini ya teman-teman, semua pasti udah ada kalau teman-teman udah download library-nya itu. Jadi yang pembahasan terakhir yaitu kesimpulannya, rangkaian full wave breathing receiver adalah pilihan paling umum dalam penyaraan AC menjadi DC karena memiliki efisiensi yang tinggi, output yang stabil, dan ripple yang kecil. Tidak memerlukan transformator standar atau situ ya teman-teman. Rangkaian pada gambar, rangkaian ini merupakan contoh lengkap power supply DC sederhana, yaitu AC masuk ke trafo masuk ke dioda masuk ke filter, dan filter ke beban. Ini diibaratkan sebagai beban ya teman-teman. Nah di sini nah baik, kita simulasikan ya teman-teman. Ini tuh langsung disambungkan ke osiloskopnya. Yang A itu langsung disambungkan ke keluaran trafo, dan ini yang B itu masuk setelah beban ya teman-teman, disambungkan setelah beban. Nah beginilah contohnya. Sebentar, ini saya atur. Nah kelihatan ya teman-teman. Nah di sini gelombang ini itu kan gelombang keluaran dari trafonya langsung ya teman-teman. Ini setelah distabilkan melalui dioda, kapasitor, dan juga bebannya ya teman-teman. Nah ini kalau setengah gelombang ini tuh yang diambil itu atasnya ada. Kalau gelombang penuh ini naik gunung turun lembah itu dipakai semua ya teman-teman. Jadi efisiensinya itu sangat tinggi, yang dimana lebih stabil dan ripple-nya itu sangat kecil ya teman-teman. Nah ini outputnya itu bisa diatur tergantung kebutuhan teman-teman. Di sini coba saya atur ya teman, amplitudonya kita 12 volt. Nah, gimana reaksinya? Kita coba bareng-bareng. Nah nggak bisa ya teman-teman, bisa cuman ini nggak terlalu kelihatan. Nah kurang lebih kayak gini ya teman-teman, jika tegangan ini tuh diperkecil. Nah kan ini diibaratkan tegangan PLN nya teman-teman, 220 volt yang memiliki frekuensi 50 Hz. Nah ini coba kita set di 12 volt. Sebenarnya apa ini? Nah gini ya teman-teman, tuh gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum paham, bisa nanti diberikan di komentar ya teman-teman. Saya akan memantau gimana kekurangan teman-teman. Apabila ada kesulitan, saya pasti akan secepatnya merespon ya teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada penyalah kata atau kata-kata yang kurang enak, kurang berkenan, atau kurang jelas dalam pendengaran teman-teman, di mata teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih. Saya atas nama Ahmad Nur dengan NIM 2310201007 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.